Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Saskia Pahira, Widiana Putri, Arya Fajar Kencana, dan Muhammad Saifullah. Di sini kami membuat untuk vaksinasi bayi. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tugas perbagiannya. Saya Widiana Putri ingin menjelaskan alur back-end yang saya buat secara singkat. Langkah pertama dalam membuat vaksin adalah membuat si data bayi. Sebelum kita membuat si vaksin ini, kita terlebih dahulu membuat si bayi dan si jadwal vaksin. Maka dari itu, saya memulainya dengan membuat file di migration. Contohnya itu si data bayi. Nah, fungsi dari file migration ini adalah untuk membuat struktur tabel beserta field-fieldnya atau kolom yang diperlukan di dalam database. Contohnya itu di dalam bayi itu kan terdapat nama bayinya, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, alamat, nomor telepon, dan riwayat kesehatan. Nah, setelah file migrasi ini dibuat, maka selanjutnya itu kita membuat di bagian model. Nah, di dalam model ini kita tuh nentuin field-field apa aja yang dapat diisi atau diinputkan melalui property field label. Contohnya itu yang bisa diisi nama bayi, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, alamat, nomor telepon, dan riwayat kesehatan. Properti ini digunakan agar field tersebut dapat diisi secara otomatis saat menyimpan data. Nah, yang terakhir itu kita juga membuat relasi antar tabel sesuai kebutuhan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya Saskia Pahira akan melanjutkan penjelasan dari Widiana Putri mengenai tugas saya di back-end. Nah, setelah Widiana membuat model, saya bertugas membuat bagian controller. Di bagian app dan di HTTP yang di folder controller. Di sini saya membuat out controller, by controller, jadwal vaksin controller, jenis vaksin controller, dan vaksin controller. Di sini di bagian ini bertugas untuk membuat CRUD seperti store untuk menampilkan data dan menyimpan data. Update untuk mengedit data yang sudah diisi oleh user, dan di sini juga membuat validasi data yang sudah diisi oleh user, berhasil atau tidak berhasilnya. Ini yang tidak berhasil atau gagal, ini user yang berhasil mengisi data. Di sini juga terdapat sintaks destroy untuk menghapus data. Pada tampilan pada tampilan CRUD ini store itu berguna untuk menambahkan data di bagian ini, tambah data. Dan di store ini kan untuk menyimpan data di bagian simpan. Di bagian update dia di button yang untuk edit data di bagian ini, dan untuk menyimpan data juga di bagian hapus di button ini. Nah, itu dia. Dan saya juga membuat bagian root yang dimana untuk menghubungkan URL ke bagian controller. Di root ini kami membuat API.php. Sederhananya adalah root akan mendaftarkan endpoint data seperti data bayi yang akan di-get melalui controller. Nantinya root akan menggenerate data bayi tersebut. Sekian tugas backend dari saya. Terima kasih. Saya Saifullah. Tugas saya di bagian front end, saya akan menjelaskan tampilan ibu dari bayi yang sudah terjadwal vaksinasi. Sebelumnya saya mengambil template dari Bootstrap seperti tampilan dari bidan.
yang mana bayi tersebut yang sudah terjadwal dan yang ada kendala akan tampilkan dari halaman ini. Namanya ibu dan nama bayi tersebut bisa dicari seperti namanya Ahmad akan menampilkan. Dan selanjutnya yang mana dan data ibu ini bisa dicari dari data bayi. Kami memfilterkan data-data yang sensitif seperti alamat dan nomor HP. Dan kami mengapa tidak membuat tampilan ini menggunakan login? Dikarenakan ibu mengalami sering sekali kelupaan dengan kata sandinya, jadi kami mempermudah untuk mengaksesnya. Nah, ini tampilan dari Bootstrap kami yang bawaan dari template. Kami hanya mengubah warna dan tata letak dan kami menambahkan fitur pencarian seperti mencari nama bayi atau nama ibu, dan kami menambahkan bagian bawah ini footer. Saya Arya Fajar Kencana akan menjelaskan tentang bagian yang saya buat. Di sini terdapat dua role Pak, yaitu role bidan dan role manager. Role bidan dan role manager hampir sama, cuma beda di bagian usernya aja Pak. Jadi ini role manager Pak, yang berisi tentang user. Jadi tugas manager ini menambahkan user. User ini nanti yang bisa login ke akun bidan tersebut Pak, yang sudah didaftarkan oleh manajer. Nah, di sini kita akan menambahkan akun bidan yang lain. Pertama, tambah data. Nah, di sini kita akan membuat nama bidan yang akan kita daftarkan. Contohnya bidan 1. Emailnya kita buat bidan1.gmail.com. Passwordnya harus terdiri dari 8 karakter, Pak. Contohnya bidan 1, 1, 2, 3. Alamatnya random saja, Pak. Kemudian kita simpan. Nah, setelah tadi didaftarkan oleh manajer, akun bidan 1 sudah bisa diakses di form login ya Pak. Kita back dulu. Baru kita masukkan bidan 1. Dengan password bidan 12345. Kemudian ini adalah tampilan di role bidan 1 tadi yang dibuat oleh manajer. Jadi di sini ada bayi, vaksin, dan jadwal vaksin. Kita masuk ke dalam bayinya dulu, Pak. Jadi di data bayi ini terdiri dari nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nama ibu, nomor telepon, alamat, serta riwayat kesehatannya. Kita langsung masuk aja ke bagian vaksin. Di bagian data vaksin ini terdiri dari nama, jenis vaksinnya, dosisnya, serta stoknya yang tersedia. Kemudian kita masuk ke jadwal vaksinnya. Di data jadwal vaksin ini Pak terdapat nama bayi, jenis kelamin, nama orang tua, tanggal vaksin, nama vaksin, status, catatan, dan action. Nah, di statusnya ini Pak bisa kita rubah. Mulai dari yang sudah dijadwalkan, dibatalkan, dan selesai. Coba kita tambah data dulu. Jadi ini kita buat jenis vaksinnya dulu. Kemudian nama bayi bisa kita isi sesuai nama yang sudah terdaftar sebelumnya. Bisa di Apa alif. Kemudian tanggal vaksin itu kita tentuin tanggal berapa oleh si bidan.
dan misalnya sudah selesai, kita bisa klik statusnya selesai, dijadwalkan bisa kita klik aja, dan dibatalkan bisa juga diklik. Kemudian ini kita coba untuk dijadwalkan saja. Kemudian catatannya ini opsional Pak, misalnya jangan lupa hadir. Kemudian kita simpan data. Otomatis nama bayi yang kita buat di data jadwal vaksin ini, dia akan berada di urutan paling atas. Dan bila dia sudah melakukan vaksin, maka statusnya bisa kita rubah menjadi selesai. Statusnya bisa kita rubah menjadi selesai. Kemudian kita simpan. Catatannya kita hapus. Dan otomatis statusnya akan terganti menjadi selesai. Sekian pemaparan materi dan presentasi kami dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.